Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-28 Desember 2021, dan tepat di hari ini masih dengan suasana yang agak kurang enak cuacanya, karena dibilang panas enggak, dibilang mendung juga enggak, tapi redup gitu ya. Semoga dengan cuaca apapun, dengan keadaan apapun, kita harus terus menyadari bahwa memang hidup ini terus berjalan. Apapun yang sudah kita kerjakan sekarang, apapun yang sudah kita hadapi sekarang, semua adalah memang harus kita hadapi. Mau tidak mau kita hadapin, karena jawabannya satu, hidup terus berjalan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, Papua sampai Pulau Rote, yang di luar negeri, dalam negeri, semuanya semoga semua diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan baiknya, dan juga selalu diberkahi sama Allah, diberikan kesehatan terus. Pokoknya yang baik-baiklah, doa dari Mas Tulus buat kalian. Aduh, mulai deh. Ceritanya kemarin itu menyempatkan diri untuk memberikan lunasi utang. Mas Tulus punya utang sama Mas Wardi, kalau nanti sebelum pulang aku mau berenang ya Kang. Iya, sebetulnya ditahan-tahan bukan karena apa-apa, ditahan-tahan karena uangnya belum ada. Bukan nggak ada banget gitu, ada, tapi kan nanti dia mau pulang, banyak yang harus dipikirkan, terus mau sedekah bumi juga kan. Jadi ya wes lah, ternyata Gusti Allah ngasih rezeki ya. Alhamdulillah selesai tugasnya, selesai hutangnya. Besok, sedikit info, besok kita akan gelar sedekah bumi teman-teman di kediaman Mas Tulus. Yang bisa ngerapat ke pasar Minggu, monggo silahkan. Insya Allah sih habis asar ya. Seperti biasa kita akan gelar sedekah bumi besok. Nah teman-teman yang masih mau bantu, sangat Mas Tulus tunggu. Silahkan langsung DM Mas Tulus saja. Masih Mas Tulus buka sampai tanggal 29 jam 10 pagi ya teman-teman. Tapi misalnya jenengan tuh dagang apa, terus punya apa, pengen disedekahkan ke Mas Tulus, di sini dibagi-bagi rata sama teman-teman juga boleh banget, gak ada masalah ya. Teman-teman yang masih mau bantu, mau gelar sendiri di rumah juga boleh, kecil-kecilan aja. Neng nek jenengan memang mau ngitung tipsnya Mas Tulus, ini pesan dari yang selo, sediakan aja yang namanya makanan dari ketan apapun itu, dari ketan hitam, ketan putih boleh, apapun makanannya sediakan itu. Kemudian ada kelapa hijau yang bulat, masih bentuk bulat, kemudian sama teh manis, jangan manis-manis banget. Terus ada kelapa pisang satu sisir, kemudian ada lagi sama susu murni. Taruh di kediaman rumah, niatkan sedekah, kemudian dibagikan ke tetangga. Ya kalau bisa sih, emang kalau bagi-bagi begitu kan harusnya pakai nasi sih ya. Kalau emang bisa mau sedekah bareng besok boleh. Kita sedekah bareng-bareng, khususnya buat teman-teman yang mungkin kerja atau penghasilannya itu dari bumi, entah itu petani, entah itu kalian yang dagang ataupun berniaga, tetapi jalurnya dari pertanian, dari tanah, dari yang tumbuh dari bumi ya, ataupun tidak pun boleh yo. Kita bareng-bareng besok gelar. Jadi Mas Tulus tidak memaksa menggelar, tapi lek iso ayo bareng-bareng. Mau bareng sama Mas Tulus boleh, jenengan di rumah Mas Tulus di sini boleh ya, atau mau bantu Mas Tulus dengan sedekah saja. Mas saya nggak bisa, nggak sempat, saya sedekah saja. Allah tuh maha tahu, Gusti Allah maha mengerti. Jadi yang penting niatnya, si Mbak A, si Mbak B ternyata niat bantu untuk sedekah, berarti pahalanya juga nyampe ke jenengan. Niatnya sama Allah aja, ya Allah saya niat sedekah, bantu Mas Tulus buat beli barang-barang yang dipakai untuk sedekah.
sedekah, semoga pahalanya juga disampaikan ke saya dan juga keluarga. Seperti itu saudaraku. Monggo yang mau sedekah langsung transfer ke Mas Tulus aja yang sudah punya nomor rekening Mas Tulus, atau bisa telepon Mas Tulus langsung, atau DM Mas Tulus di WhatsApp ya. Di kolom deskripsi ada WhatsApp Mas Tulus, langsung WhatsApp aja ke situ. Nah, teman-teman yang masih mau bantu untuk sedekah nasi box juga masih sangat Mas Tulus tunggu. Nah, ya info sedikit, selepas tanggal 29 semua sedekah Mas Tulus close kecuali sedekah nasi box ya. Kalau yang mau sedekah nasi box, kemarin terakhir saya cek update sekitar 700 ribuan yang sudah masuk kemarin, tapi sampai pagi ini belum aku cek lagi. Kemarin sudah ada 700 ribu yang sudah masuk ke rekening donasi nasi box Big Tulus Official. Nah, teman-teman yang masih mau nambahin boleh, caranya gimana? Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 12.000, maksimal terserah kalian semua nggih. Bunda Diana matur sembah nuwun, supportnya Bunda Diana matur sembah nuwun. Ternyata beliau tuh mencukai lagu-lagu pop. Setelah aku nyanyi lagu Triswaka yang pop itu, beliau bilang sekali-kali pop Mas Tulus, jangan dangdut terus. Nah, berarti beliaunya suka lagu-lagu yang nuansanya pop mungkin ya. Sembah nuwun ya Bunda, selalu mensupport kami, mendukung kami. Wah, Bunda Diana ini luar biasa loh teman-teman. Bisa jadi acuan juga buat kita. Kemarin tuh sedekah bumi, sedekah nasi box itu hampir tidak terlaksana gara-gara jumlahnya belum mencukupi atau saldonya sedikit. Tapi atas izin Allah Bunda Diana nyukupi, kemudian kita gelar ya. Ini sebagai supporting saja, sebagai penyemangat, bukan buat ria loh ya. Mbak Murni juga terima kasih banyak Mbak Murni, sembah nuwun sangat jauh-jauh karena kan sepertinya Mas Tulus bilang besok itu kita juga harus bikin sayur lodeh. Sayur lodeh tetap Mas Tulus bikin. Terus pesannya Eyang Lukito itu kan harus menggunakan yang namanya tempe bengok. Tempe bengok itu susah banget di Jakarta nyarinya. Akhirnya Mbak Murni yang dari Boyolali itu ngirim pakai bus. Wah, mantep tenan pokoknya. Alhamdulillah, aku kadang-kadang sedih nangis ki. Kenapa? Karena banyak orang yang mensupport. Ibu yang tadi pagi juga sudah membantu sedekah bumi, terima kasih banyak sudah nambahin. Bu Diana juga terima kasih. Mbak Murni matur sembah nuwun. Aduh dari Boyolali ngirimin namanya tempe bengok, dipesenin, dikirimin lewat bus, besok nyampe langsung diproses. Jadi Kenapa sedikit ribet untuk sedekah bumi? Karena semua komponen yang pernah Mas Tulus sebutkan semuanya dibikin. Jadi itu peyek kacang, peyek kedelai sudah dibikin untuk nanti isi sedekahnya. Kemudian sayur lodeh, terus jenang apa itu namanya, bubur sumsum juga kita harus bikin. Jadi yang dibikin itu banyak komponennya guys. Jadi beberapa komponen yang pernah kita bikin sendiri-sendiri kita gabungkan, kita sedekahkan bersama-sama. Makanya agak sedikit membutuhkan dana yang lebih daripada biasanya. Kemudian agak repot, jadi banyak yang sudah dicicil mulai hari ini. Jadi serundeng, yang juga pesan minta serundeng. Jadi aku sih nggak ngerti filosofinya seperti apa. Kemudian yang mau juga aku masukkan ke sedekah bumi soal kue yang berhubungan dengan ketan. Nah, teman-teman yang mau bantu rezeki boleh bantu. Misalnya aku punya Mas Tulus ki, aku punya tempe bengok kayak Mbak Murni ya, mau bantu boleh banget, monggo kerso silahkan ya. Yang terpenting besok kita akan gelar, jadi jangan lama-lama. Besok terakhir ya. Matur sembah nuwun sangat sedoyonipun tanpa terkecuali Mbak Murni, Bu Diana, Bunda yang tadi pagi juga terima kasih banyak. Tanpa terkecuali siapapun jenengan yang sudah membantu Mas Tulus dengan sedekah nasi box, sedekah bumi, bantu kirim apapun yang mau disedekahkan ke Mas Tulus atau disedekahkan ke saudara-saudara kita membutuhkan. Matur sembah nuwun Gusti Allah yang tukar lebih melimpah dengan rezeki, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, ditukar dengan kesehatan, dan semoga dikabul hajat baiknya. Niatnya apa, kemudian hajatnya apa, semoga Allah kabul. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Oke. Aku langsung ke topik aja, udah 7 menit. Aduh 7 menit guys, aku diomongin mana? Oke ngomong Mas Tulus ngarepe gitu. Biasanya aku dikritik begitu nanti. Nah, aku pengen sedikit cerita sama teman-teman soal teman-teman banyak yang nanya juga sih, Mas Tulus, musyawarah yang sedang digelar di Laut Kidul itu apa aja sih sebenarnya? Di Segoro Kidul itu apa sih sebenarnya dibahas? Maksudnya tujuan mereka untuk berkumpul itu apa? Dari mana sajakah mereka? Nah, Mas Tulus pengen jelaskan soal itu. Sekali lagi untuk yang kemarin soal matun, aku tuh lupa banget. Iya, kalau nyari nyari rumput itu matun ya. Sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah mengklaim kalau Eyang Selo itu adalah eyang saya atau saya cucunya. Yang mengatakan kue putuku itu sebenarnya Eyang Selo sendiri ya teman-teman. Jadi saya minta maaf, aku nggak mau dianggap mengaku seorang yang hebat, punya eyang yang luar biasa. Nggak mau seperti itu, karena ternyata cucunya Eyang tuh juga banyak banget toh. Cucunya Eyang banyak banget. Dan aku sedikit ngobrol-ngobrol tadi malam sama Eyang Selo, aku sedikit mencari tahu gitu loh. Yang aku kan bukan keturunan jenengan toh, yang ora penting keturunanmu atau bukan. Istilah kata itu tidak penting keturunanku atau tidak. Dan
Yang terpenting adalah kamu itu bagian dari kami. Menurut mereka seperti itu. Tapi aku juga gak ngerti maksud tujuan bagian dari kami itu apa. Kue sik timur. Aku sempet nanya sama orang yang Jawa banget, isih timur itu berarti masih muda gitu ya teman-teman ya. Kalau tidak salah ya, kalau salah saya minta maaf ya. Aku sampai ngomong kowe iki isih timur, urung iso memahami sing sebagian yang tak sampaikan iki kowe iki urung iso ngerti. Isih timur secara bahasaku lek isih timur tuh mungkin isih muda atau masih muda mungkin ya. Nah teman-teman yang tahu silakan klik kolom komentar yang ngerti bahasa Jawa yang halus. Aku wong Jawa mas, aku keturunan Jawa, bapak ibuku Solo Boyolali. Tapi ada beberapa bahasa yang aku sendiri kurang memahami, apalagi dengan bahasa yang sedikit lebih halus lagi ya. Kayak aku nanya sama Mas Dian kok wajah apa pasurian. Nah, pasurian itu kan wajah ya, atau muka. Lek wong Jawa kan amit bahasanya kasarnya raimu kan saru. Jadi pasurian panjenengan. Nah, istilah kata kan begitu. Aku tuh belajar juga sama Mas Dian jujur, karena aku tidak memahami. Nah, sedikit banyak Mas Tulus pengen sedikit bercerita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan acuan kita untuk mengetahui bahwa usaha dari leluhur kita tuh juga nggak kaleng-kaleng lah bahasa kalau sekarang. Jadi bukan sesuatu yang sulit gitu loh. Dan hasil komunikasiku dengan Eyang tadi malam, dengan apa yang aku lihat pada waktu itu juga ya aku akan sedikit ceritakan di sini, tetapi tidak semuanya, tidak sevulgar yang lain. Mungkin yang lain juga pernah memberikan cerita ini, tapi saya tidak bisa menceritakan secara detail karena harus ada yang saya tahan, harus ada yang saya tutupi. Jadi tidak bisa sedetail itu. Jadi pada hari Mas Tulus ke Solo itu tanggal 14 Desember 2021, ternyata pas di hari Kamis jatuhnya, nyampainya 15 kan hari Kamis ya. Jadi 14 hari apa sih, hari Rabu atau hari Selasa gitu. Pokoknya Mas Tulus ini tanggal segitu Mas Tulus berangkat, pas banget nyampe itu besoknya ternyata ya kegiatan Mas Tulus yang dari alun-alun ke sana. Dan malam Jumatnya itulah, malam Jumat pas Mas Tulus lagi di Jogja, itu sudah digelar yang namanya musyawarah sebetulnya teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa banyak teman-teman yang bilang ada spiritualis yang datang ke sana, entah mengemban tugas yang sama atau hanya panggilan nanti seperti Mas Tulus, aku juga nggak tahu. Atau memang ada sesuatu yang sudah dibutuhkan, energi kita dibutuhkan di sana juga kita nggak pernah tahu. Tetapi memang itu digelar. Jadi Mas Tulus itu sedikit banyak tugasnya ini kayak ngembawa sesuatu, kemudian dari alun-alun aku sampaikan ke Parangtritis itu, jadi ke laut itu. Nah, dalam hal ini segi pandangnya Mas Tulus sendiri bukan berarti saya termasuk ya seperti yang sampaikan bagian dari mereka, tapi ya aku melakukan itu sesuai dengan kehendakku sendiri, kemauan hatiku sendiri. Maaf teman-teman, tidak ada sponsor, tidak ada yang ngirimin aku duit, tidak ada yang bantuin aku beli ini itu, kecuali oleh-oleh yang Mbak Novi berikan. Itu saja, yeah. Sama Mbak Novi bantu ke sana sini. Jujur selebihnya pribadi Mas Tulus semua, nggak ada sponsor apapun, nggak ada yang membiayai gitu loh istilahnya. Jadi kalau jenengan berpikir itu semua hanya settingan atau sengaja Mas Tulus buat red YouTube, itu salah besar ya. Jadi hari itu jadi beberapa spiritual ada yang ditugaskan sebetulnya. Ada yang buka pas acara sama nutup sama selesai. Jadi beberapa orang ditugaskan seperti itu. Nah, siklusnya atau perputarannya saya tidak bisa menjelaskan, tetapi intinya ada buka, ada acara, kemudian ada tutup. Nah, tugasnya itu masing-masing. Saya guys, kok ini kresek guys. Nah, jadi ada masing-masing, ada penempatannya masing-masing, ada apa namanya? Ada ya cara mereka masing-masing lah intinya di situ. Jadi aku nggak bilang para spiritualis ke Jogja juga melakukan hal yang sama dengan aku, tidak. Tetapi intinya mungkin mereka ada panggilan hati untuk datang ke Jogja. Dan sekali lagi tidak ada yang kebetulan, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, hari itu pas seperti yang Mas Tulus ceritakan, waktu para eyang mancing ke Segoro atau ke laut itu di ujung ini posisiku kan pantai sebelah sini ya, terus sebelah sana. Nah, ini sebelah apa jenenge rek? Kalau tanganku tangan kiri ya, sebelah kiri dari posisiku berdiri mengantarkan eyang-eyang itu atau ngemban tugasku kemarin itu, di sebelah kiri ada kayak tebing, kayak gunung hitam, tapi aku nggak tahu itu tebing atau gunung. Di situ ada lemparan-lemparan hitam kayak kelawar besar, kalong kalau bahasanya, jatuh ke laut juga. Dan itu juga mereka mencoba menghalangi untuk terjadinya namanya musyawarah. Lalu
Sebetulnya dibahas apa Mas Tulus musyawarahnya? Apakah hanya leluhur dari tanah Jawa saja? Jawaban Mas Tulus tidak. Semua dari seluruh Indonesia, dari seluruh Nusantara berkumpul di situ. Jadi hampir semua anak-anak yang mungkin punya rasa kayak Mas Tulus, atau punya firasat, atau punya memang istilah kata orang-orang tertentu yang memiliki rasa, ada ketukan hati, itu mungkin juga melakukan hal yang sama sesuai dengan leluhurnya masing-masing. Entah mengantarkan ke satu laut mana, segoro mana, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya punya sahabat atau punya rekan yang juga pada hari itu ternyata juga berkeinginan datang ke pantai Karanghawu Sukabumi, dan itu sesuatu yang kebetulan sih. Tulus, lu di mana? Gue di Jogja, katanya. Lah, kalau di Jogja sih ngapain gitu? Gue pengen ke Parangtritis. Terus teman gue tuh secara spontan ngomong juga, lah, gue lagi di Sukabumi nih, katanya. Sedangkan beliau bukan dari Sukabumi sebetulnya, tapi dia aslinya orang Cianjur, orang Sunda. Dan beliau tiba-tiba nelpon tuh dari Karanghawu, persis bareng sama Mas Tulus ketika malam hari. Bedanya adalah dia duluan, baru aku ke Parangtritis. Heran kan? Ya, seperti hal yang diatur sama Allah, tetapi secara tidak sengaja. Nggak tahu lah gimana. Nggak ada yang kebetulan. Saya yakin dan percaya bahwa Allah sudah mengatur segala sesuatunya ini. Nah, hasil musyawarahnya adalah ya itu tadi, teman-teman. Beberapa hal yang memang aku pengen sedikit, karena tidak bisa semua aku sampaikan, tetapi musyawarah yang sedang dibentuk ini, yang sedang digelar ini sebetulnya hanya untuk kemaslahatan kita, untuk perkembangan kita, berhubungan lagi dengan dari gunung A, gunung B, kemudian ada dari daerah sana, daerah sini, kemudian dataran tinggi, lautan dan sebagainya. Semua penguasanya berkumpul pada malam hari itu, kemudian mereka bermusyawarah. Tujuannya adalah untuk sesuatu yang baik. Intinya tujuan untuk baik, untuk mengcover kita semua, untuk setidaknya bahasa kasarnya kayak ya dia doain kita lah, buat mengcover kita untuk sesuatu. Dan ketika dibilang berhasilkah Mas musyawarahnya, apakah berhasil dengan musyawarah yang dibentuk, jawaban Mas Tulus sih 50-50. Jadi tetap berlanjut tetapi tidak besar. Seperti yang Mas Tulus bilang, tetap terjadi tetapi tidak besar. Musibah-musibah yang seharusnya terjadi ini memang sedikit banyaknya kita patut bersyukur Allah sudah meredakan sedikit. Seharusnya tidak seringan ini gitu loh teman-teman. Seharusnya tidak seringan ini. Harusnya sih agak sedikit lebih parah daripada yang kita duga sebelumnya, kita sangka sebelumnya. Tapi kita patut bersyukur Allah menjadikan ini tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu wah banget gitu loh. Dan ya, apakah musibah akan berkurang Mas Tulus? Apakah akan berhenti? Tidak berhenti tetapi hanya berkurang. Dan mudah-mudahan hasil musyawarah tadi bisa memberikan jalur sepakat yang baik, kemudian bisa menelurkan sesuatu. Nah, hasil obrolanku dengan Eyang tadi malam itu adalah tentang sebuah perbuatan, tentang sebuah ajaran. Di sini saya nggak bilang ajaran itu agama, yang saya maksud agama tidak ya, tapi dengan bahasanya yang ya kamu tuh memang masih timur lah ya, kamu belum mengerti yang seharusnya akan kamu lakukan di sini. Jadi Eyang berkali-kali menegaskan sedikit banyak ya, ini hanya sedikit yang Mas Tulus buka. Pesan dari para leluhur kita dari hasil musyawarah tadi adalah mereka sedang membangkitkan sebuah kebiasaan atau sebuah ajaran, dalam arti ajaran Jawa. Anggaplah begitu ya. Jadi aku nggak bisa membicarakan secara detail, tapi aku sedikit buka sedikit supaya ini, karena menurut aku ini bagus. Pesan yang sampaikan ke aku ini bagus. Ada manfaat dari yang pesan yang sampaikan. Jadi selain dia terus mengatakan kalau saya itu masih timur, saya masih belum memahami ajaran itu, dan Eyang menyampaikan hasil perkumpulannya, hasil diskusinya adalah ajaran ataupun cara Jawa ini harus bangkit lagi untuk membantu kita lebih bersahaja lagi, lebih berpikir lagi untuk menghargai alam. Kemudian jadi ajaran dalam hal ini saya tidak menyebutkan agama. Jadi jangan dilarikan ke kejawen dan lain sebagainya, tidak ya. Jadi Eyang tidak menghubungkan ini dengan agama. Tapi ajaran Jawa ini memang harus dibangkitkan lagi, harus diajarkan lagi ke anak cucu kita. Karena mungkin menurut maksud Eyang sendiri adalah semakin kesini, semakin kemari, semakin menuju ke arah yang ternyata semakin banyak sesuatu yang dilupakan oleh anak-anak Jawa khususnya. Jadi
ajaran Jawa ini aku tuh takut kayak keluar gitu loh omonganku. Jadi ajaran Jawa di sini bukan berarti jenengan harus meninggalkan, maaf, Kristen meninggalkan Islam kemudian pindah ke ajaran Jawa, tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah ajaran Jawa tentang budi pekerti, ya, tentang andap asor, sopan santun, sumeh. Nah, sumeh itu apa ya? Apa sih yang tuh sumeh itu kalau kata yang selalu tersenyum. Aku secara spontan lah, lek guyu terus kan edan yang aku sampai secara spontan aku seperti itu. Jadi apa namanya? Ajaran Jawa ini harus kembali akan segera kembali diterapkan. Digabungkan dengan keyakinan kalian masing-masing. Keyakinan jenengan sedoyo, maksudnya ya jenengan Islam ya digabungkan hidup dengan cara Jawa, ajaran Jawanya itu seperti apa, kemudian digabungkan dengan Islam, kemudian sama halnya dengan yang yang Hindu, Buddha dan lain sebagainya digabungkan dengan agama. Jadi ajaran Jawa di sini dalam arti sebetulnya sih tidak seperti itu detailnya, tapi aku singkatkan, aku bungkus supaya lebih simpel penyampaiannya. Jadi ajaran soal budi pekerti, kemudian sopan santun, andap asor, unggah ungguh sama sumeh. Sumehnya kita terhadap orang itu senyum. Maaf ya teman-teman, aku nggak paham sumeh itu apa. Tapi kalau kata yang sumeh itu tersenyum. Sumeh itu tersenyum kepada orang, kepada sesama kita. Jadi kita terlalu tersenyum. Mesem, apa sih kata yang semar, mesem tur ora samar. Jadi kamu tersenyum untuk menghadapi sesuatu, kamu tersenyum di depan semua orang, tetapi tetap waspada. Senyummu tadi senyum yang senyum yang waspada, senyum yang hati-hati, supaya senyum tidak menyakiti orang lain. Sumehmu tadi. Jadi beberapa ajaran-ajaran Jawa ini sebentar lagi atau mungkin ke depan akan mulai ada lagi. Subhanallah. Gluduk re. Aku habis ngomong langsung gluduk. Jadi ajaran-ajaran Jawa ini patutnya seharusnya dirawat lagi atau dilestarikan lagi atau diurus lagi. Nah, karena lagi dan lagi hasil musyawarahnya juga selain ajaran Jawa tadi, dalam arti ajaran Jawa bukan agama teman-teman, jadi tolong diartikannya bener ya. Nanti diduganya Mas Tulus ngajarin kita kejawen lagi biar nggak ada Islam, bukan seperti itu. Tapi ajaran Jawa seperti yang Mas Tulus sebutkan, budi pekerti, sopan santun, andap asor, terus unggah ungguh, sumeh dan lain sebagainya, itu hal-hal yang harus kita kedepankan. Yang kedua adalah lagi dan lagi ternyata leluhur kita masih mengingatkan kita soal melestarikan kebudayaan kita masing-masing, khususnya untuk orang-orang Jawa, kebudayaan. Jadi tradisi yang pernah digelar, kemudian budaya yang pernah digelar, alangkah lebih baiknya lagi, lebih dihargai lagi, lebih dilestarikan lagi. Jadi dua hal saja yang pengen Mas Tulus tegaskan di sini. Di antara yang pertama tadi adalah soal budi pekerti, soal pelajaran Jawa tadi, ajaran Jawa. Kemudian yang kedua adalah soal kesenian, budaya, tradisi dan juga beberapa hal yang sering dilakukan tetapi masih tetap ditiadakan, tidak diperdulikan lagi. Bahkan ada beberapa tempat di luar Jawa yang katanya sudah tua-tua banget yang melestarikan dan sudah sedikit lebih punah. Aku yang sedih di situ. Sekali lagi, bukan hanya Jawa ya kesenian dan kebudayaan ini tadi. Jadi sekali lagi, kebudayaan Jawa termasuk adalah ajaran Jawa. Kebudayaan Jawa adalah termasuk salah satu dari ajaran Jawa yang pernah ada di Indonesia, yang dulu pernah diterapkan sama anak-anak Indonesia, orang-orang Jawa khususnya, dan juga orang-orang yang memiliki adat istiadat yang baik. Dalam arti di sini bukan hanya Jawa saja, tetapi kebudayaan tadi banyak yang sudah melupakan, sudah banyak. Mungkin sekarang ya lebih enak nanggap dangdut daripada nanggap campur sari, ya ta? Terus lebih enak nanggap yang modern, organ tunggal ataupun keyboard dan lain sebagainya daripada nanggap wayang kulit misalnya. Jadi mungkin kebudayaan itu yang sedikit hilang, sedikit kurang kadar pelestariannya, sehingga secara spontan leluhur kita juga memberikan pesan soal ini. Dan pesan ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi kalau bisa tugas kita adalah menguri-uri, kemudian melestarikan dan memberdayakan itu, kemudian menerapkan di tubuh kita. Ajaran Jawa bukan berarti agama, tetapi ajaran di sini adalah cara dan juga pola hidup kita sebagai masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Indonesia wabil khusus yang memiliki suku
suku dan juga adat budaya masing-masing. Masukkan segala sesuatu yang ada di tubuhmu tadi dengan agamamu, sesuaikan. Kalau memang tidak sesuai, digeser sedikit, ditambahkan, kemudian diselaraskan. Pesannya Mas Tulus seperti itu. Jadi dua hal tadi yang memang sedang Mas Tulus terapkan ke kalian semua, pengen Mas Tulus sampaikan hasil musyawarahnya yaitu tadi. Dan maaf, satu pesan lagi, musibah tetap akan ada, tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun kadarnya tidak terlalu besar, tetapi ini akan terus berentetan, ini akan terus berurutan. Jadi tetap harus waspada teman-teman, tetap harus hati-hati. Eling lan waspodo, becek ketite Allah ketoro. Semua akan terbongkar dengan sendirinya, semua akan terbuka dengan sendirinya. Jadi beberapa hal yang mungkin selama ini hanya disimpan, tidak terlihat, Allah akan buka. Sesuatu yang hari ini cuma sengaja ditutup, kemudian Allah akan buka semua, dan semua akan terbuka dengan sendirinya. Segala sesuatu adalah pelajaran sebetulnya teman-teman. Semuanya itu adalah pendidikan. Ya, sekarang kita susah nemuin anak-anak Jawa yang bisa punten, orang Jawa, orang Sunda misalnya, numpang lewat, maaf, permisi, jarang banget guys. Karena bocah sekarang pegangannya HP. Makanya, yuk kita mulai dari sekarang, kita tegaskan, kita terapkan ajaran Jawa tadi ke anak-anak cucu kita, ke saudara-saudara kita, supaya lebih bisa mengerti soal sopan santun dan pasar. Teman-teman sudah azan, Mas Tulus harus pamit dulu. Terima kasih banyak Mas Tulus, doakan yang sakit cepat sembuh, yang rezekinya seret mudah-mudahan lancar, yang dagang laris manis, dimudahkan segala urusan baiknya, dilunaskan utangnya, dimudahkan segala kegiatan-kegiatan baiknya, dikabul hajatnya, amin. Mas Tulus minta pamit ya, terima kasih banyak. Nggak nyangka udah azan, jamku berarti error. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik.